Tidak mungkin anak ini baik Calvin maupun Jens ditemukan oleh Menpora. Tidak mungkin Calvin dan Jens ditemukan oleh Menteri Hukum dan HAM. Dia ditemukan direktur tekniknya PSSI. Dia bukan ditemukan oleh Sintayong yang semua mengidolakan Sintayong. Prestasi bagus di timnas. Sehebat-hebat Sintayong, kalau nggak ada Komisi 3 yang ngetok, nggak ada naturalisasi itu. Masuk itu. Jangan dilupakan kita ini. Begitu Pak Menpora. Gratis itu harus biasanya dapat ya. Menang lawan Vietnam, Toel nggak diajak, permainan makin matang. Toel nggak diajak, ronde 3 dikit lagi. Toel nggak diajak, timnas terbang tinggi. Toel juga nggak diajak. Ayo Pak Erik, tunggu apa lagi? Perpanjang kontrak STY yang makin menyala. Banyak sejarah tercipta, membuat kami bangga. Si Toel merana. Pengamat-pengamat FOMO itu bahas nggak tuh yang terjadi di Liga 3, yang terjadi di Liga 2, kesalahan-kesalahan wasit yang menyangkut VAR atau kan nggak bahas. Nggak bahas. Iya. Yang sebentar lagi ada kongres, bahas nggak isu-isu kongres apa aja? Nah, Bung, nih kita keluar sebentar agak lebih refresh gitu. Oke. Pikirannya. Nah, tadi ngomongin soal komentator FOMO, kan? Nah, menurut Bung Toel gimana tuh menanggapi komentar? Istilahnya cuman nyari aman gitu, dia nggak mau lebih detail, nggak mau apa ya. Iya, saya lihat di era Sintayong ini muncul ya komentator industrial, pengamat industrial, FOMO lah. Sepertinya itulah kalau mau ikuti tren istilah sekarang. Karena kan sebelum-sebelumnya nggak ada tuh. Kepedulian pada sepak bola nasional juga minim. Bicara sepak bola nasional kan paling sebatas timnas, terutama STY sekarang kan. Oh itu banyak menurut saya sih. Makanya tadi kan di awal saya bilang, kalau ada 9 pengamat, komentator, pandit yang puja-puji, ngapain repot sama satu yang seperti saya gitu loh. Ya kan itu, dari sisi esensinya gitu loh, gak usah repot. Tapi kan ini feedbacknya aneh, ekstrim. Nah yang kedua, saya bukan soal FOMO nggak FOMO, saya ngomongin bola nasional, karena bukan cuma jadi komentator aja, tapi juga pernah bekerja untuk sepak bola nasional gitu loh. Saya ngomongin sepak bola nasional bukan cuma timnas, bukan cuma di era STY aja, tapi juga bicara hal-hal lain di sepak bola. Organisasinya, kompetisinya, penyakit-penyakit di sepak bolanya, match fixing dan sebagainya, penegakan hukumnya. Nah sekarang kan timnas lagi jalan, STY lagi jalan. Pengamat-pengamat FOMO itu bahas nggak tuh yang terjadi di Liga 3, yang terjadi di Liga 2, kesalahan-kesalahan wasit yang menyangkut VAR atau kan nggak bahas. Nggak bahas. Iya. Yang sebentar lagi ada kongres, bahas nggak isu-isu kongres apa aja? Tentang organisasi kan nggak ada. Jadi main apa ya, main cantik aja. Yang jadi isu publik, yang viewernya banyak, yang trennya kemana, nah saya lihat kecenderungannya ke situ. Ambil ke situ. Ambil trennya kalau ini aksi nih gitu loh. Berarti cuma menunggangi isu buat popularitasnya lebih naik. Iya kurang lebih sesederhana itu. Iya, cukup menarik ya. Ternyata komentator juga ada yang FOMO. Jadi bukan cuma Gen Z aja nih yang FOMO nih. Tapi Bung, saya mau nanya secara pribadi. Ya. Dari saya. Kira-kira apa sih yang bisa dikasih saran untuk eranya tim Sintayong sekarang yang lagi running? Apa yang bisa Bung bagikan? Oh, lu harus begini, lu harus begini, lu harus begini. Kalau saya bicara harus begini-begini dari sisi sepak bola, nanti saya sok tahu kan. Situ pelatih bukan katanya. Cuma saya ingin proses yang benar aja. Proses yang benar itu karena akan menjadi sustain gitu loh. Sekarang pertanyaannya kan seperti saya tadi. Saya bukan bicara anti naturalisasi. Tapi apakah naturalisasi ini akan jadi kebijakan yang terus menerus? Kan enggak. Regulasinya ada,
Tapi kan baru sekarang ini yang kuat, yang masif, yang strong gitu. Kemarin-kemarin enggak kok. Bukan berarti belum pernah ada. Gitu. Pernah dari 2010 tuh. Kalau kita mau ambil gampangnya kan Gonzales, Irfan Bahdim. Tapi kan nggak masif seperti sekarang gitu loh. Nah, ini kan yang kita mau dalam konteks sepak bolanya, satu mengenai pemain kitanya sendiri. Jangan cuma orang bola kita ngomong, ya bersaing dong. Pelatih kita bersaing dong, pelatih asing. Pemain kita bersaing dong. Iya, bersaing. Sekarang pertanyaannya, toolnya apa? Sebagai orang bola, sebagai elit sepak bola, toolmu apa kasih sama anak-anak kita itu? Supaya bersaing itu. Kompetisinya dirapikan nggak? Klubnya dirapikan nggak? Pembinaan usia mudanya dirapikan nggak? Gitu. Kalau sekarang Sinteyong ngomong, tiba-tiba nyeletuk soal 8 pemain asing nggak apa-apa. Itu kan sebenarnya tanda tanya. Kenapa Sinteyong tiba-tiba ke situ ngomong? Arahnya ke sana. Iya, kalau saya sih agak, kenapa dia ngomong begitu ya? Lalu misalnya, ya pokoknya harus pembinaan usia muda harus dikuatin. Ya itu mah nggak perlu Sinteyong ngomong juga semua orang tahu gitu loh. Hah? Betul. Semua orang sepak bola di Indonesia yang pernah ngurus bola juga tahu. Nah persoalannya bagaimana memboosting itu, memperbaiki itu gitu loh. Kalau Indra Safri ngomong bersaing dong, tahu bersaing. Jadi ini soal komunikasi seperti apa yang saya lihat simpang siur, nggak karuan, gitu loh. Saya ngomongin bola, komentator lain ngomongin saya gitu. Gitu kan? Harusnya kalau argumen saya salah, dia keluarin aja argumen yang menurut dia benar gitu. Betul. Lalu kita akan menguji argumen-argumen itu. Ya ternyata bersaing nggak sesederhana itu ya. Ya. Ternyata ada yang lebih kompleks lagi, terutama masalah komunikasinya juga itu tadi. Nah, menurut Bung Toel, apa sih kesalahan komunikasi yang terjadi dalam timnas? Atau entah itu dari pelatihnya kah, atau manajemen timnya, atau bagaimana nih menurut Bung Toel? Yang saya amati pola komunikasi Sinteyong, kalau menjelang pertandingan, dia selalu banyak keluarin excuse, alasan. Kalau yang saya amati, kecenderungannya polanya seperti itu. Misalnya waktu lawan Gini, pemain kelelahan, kurang tidur, lapangan jelek yang di Clairefontaine gitu. Padahal kan ini sesuatu yang menjadi pekerjaan rumahnya. Sebagai pelatih, dia harus mengatasi ini gitu kan. Jadi saya lihat excuse yang dikeluarin. Kemarin pun saya mendapati excuse yang sampai sekarang saya belum tahu apa maksudnya atau apa tujuannya. Gitu loh. Jadi waktu dia dikabarkan stres, terkapar, lalu masuk UGD rumah sakit. Itu tujuan komunikasi itu untuk apa? Kan itu kan? Membuat Iraknya apa namanya? Terkelabui atau apa? Apa iya begitu gitu kan? Apakah itu sekedar reason, alasan? Atau ini gimmick, maklum ini dari Korea kan, jangan-jangan drakor gitu kan. Kan boleh-boleh aja nih kita hipotesakan ya. Yang kedua, secara organisasi, kalau kita paham bola, yang membocorkan isu itu kan bukan BTN. Pihak lain di PSSI yang bukan bidang BTN, bukan timnas. Bukan Sinteyong, bukan BTN, bukan manajer BTN. Yang membocorkannya bidang lain gitu. Ini kan secara organisasi menimbulkan tanya, apa ini sengaja dibocorkan? Sinteyong masuk rumah sakit. Itu kan isu-isu yang sensitif. Maksud saya isu-isu sensitif itu adalah ketika ada pelatih, ada pemain dalam kondisi tertentu menjelang pertandingan, itu kan sensitif. Ronaldo yang pingsan, kejang menjelang Piala Dunia 98. Kecuali itu bocor atau dibocorkan kan hal lain. Kalau dibocorkan pasti ada tujuan dari komunikasi itu. Kalau itu sesuatu yang disimpan rapat tapi tercium, namanya bocor kan begitu. Kemampuan media, kemampuan jurnalis itu kan untuk menginvestigasi situasi. Tapi kalau kemarin kan dibocorkan. Dibocorkan ini maksudnya apa gitu loh. Nah itu juga saya mengamati gitu loh. Ini apa sih maksudnya?
Mau kalau menang nanti biar heroik gitu kesannya atau gimana? Yang lagi sakit, Heeh. menang. Oh, hebat gitu kan, stres gitu. Jadi kan itu komunikasi misalnya, atau bukan komunikasi, mungkin pilihan-pilihan taktikal. Main jam 4 sore, apakah itu juga menjadi pilihan yang tepat gitu loh. Kan itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi bahan evaluasi. Betul. Betul. Nah, sekarang publik bisa nerima nggak itu? Atau publik cukup kritis nggak itu? Lalu misalnya kecenderungan-kecenderungan komunikasi Sinteyong nih. Ya. Kalau kalah, itu kadang pemain yang jadi sasaran. Dari publik, dari netizen. Ya. Sinteyongnya sendiri nggak pernah ambil tanggung jawab. Ini salah gue sebagai pelatih gitu loh. Walaupun ini. Mourinho itu kan begitu. Mourinho itu kan begitu. Dia ambil tekanan itu. Sebelum pertandingan dia ambil tekanan itu. Dia hadapi pers. Jadi buat Mourinho kan pertandingan itu sebelum pertandingan dan sesudah. Pasca pertandingan. Dia ambil semua beban pemain itu di dia. Persoalan dia nanti akan berurusan dengan pemain secara di private, 4 mata, 6 mata itu urusan dia. Tapi ke publik dia nggak pernah itu. Tapi kan pernah tuh waktu Justin Hubner waktu dia bilang saya nggak tahu kenapa dia sampai salah gitu. Apakah pemain itu ketika hebat baru dipuji, ketika salah terus dia melontarkan begitu? Kalau kalah adalah salah pemain, kalau menang adalah kehebatan STY. Pelatih. Kan begitu jadinya kan pola komunikasinya. Nah itu yang menurut saya harus dikoreksi. Jadilah perilaku sportsmanship yang sejati gitu loh. Yang nilainya respect, sportif, fair play dan sebagainya. Tapi gue Contoh Elkan Bagot yang terakhir lah, isu-isu terakhir. humor. Pers nanya kan, Ya. kenapa ada apa dengan Elkan Bagot? Kan dia balikin kan, saya nggak tahu ada masalah apa, silakan tanya katanya. Lo justru publik lewat media, lewat jurnalis ingin bertanya soal itu kepada orang yang dianggap lebih tahu, dalam hal ini pelatihnya. Sinteyong harusnya tahu nggak? Tahu dong. Wong dia pelatih yang berkepentingan. Jangan ketika bagus aja dipuji, ketika sekarang ada masalah kalimatnya begitu. Kan makin menimbulkan tanda tanya besar di publik. Betul. Lalu tidak lama kemudian Ketua Umum PSSI Erick Thohir seolah-olah menjadi humasnya kan, Ya. luruskan. Luruskan. Kan ini komunikasi yang menurut saya sih nggak elok gitu loh. Ya. Harusnya. Kalau tadi pertanyaannya apa yang mau Bung Toel sampaikan? Ya. Kenapa Bung Toel punya catatan kritis terhadap Sinteyong? Salah satunya itu hal-hal yang sifatnya non teknis, di luar taktikal dan sebagainya. Ya itu juga pola komunikasinya. Tuh, pola komunikasi Abi. Tapi dari tadi tuh ngomong serius-serius banget ya. Heeh. Toel sama Abi. Saya mau nanya dong. Dream teamnya, misalkan Bung Toel sendiri jadi coaching pelatih Ya. suatu Indonesia. Mau dong, Dibebaskan mau tahu untuk dong milih-milih. Dream Team Dari tahun berapa nih? Dari yang saya ikutin? dari 2015 sampai sekarang. Saya maunya dari 85. Woi, kejauhan. Dari 85 ada Herkis, ada Ruinere, ada Jurkanain Lubis, ada Eli Idris, Idris, ada Dede Sulaiman, Dede Sulaiman. ada Marjuki Nyakmat, Marjuki Ahmad, ada Hermansyah Edi Harto. Emang nggak hebat? Belum generasi berikutnya Boas Boas misalnya, Salosa, ada Widodo sebelumnya, ya Widodo. kan gitu. Ada Fahri, bagus loh. Kalau 2000 ke sini kan paling Boas, mulai dari generasi Boas, gitu loh. Dari striker sampai Jadi goalkeeper. dari situ aja kalau kita belajar historis, Ya, negeri ini selalu melahirkan pemain-pemain hebat. betul. Saya belajar dari senior, mereka bilang Sucipto Sintoro itu hebat. Sucipto Sintoro. Persoalannya kita nggak punya banyak footage tentang Sucipto Sintoro kan. Ya, betul. Tapi saya harus mempercayai omongan itu karena yang ngomong senior saya yang bertindak sebagai direktur teknik, almarhum Yopi Lepel. Almarhum Yopi Lepel, dia ngamatin sampai generasi Bambang Pamungkas sebagai direktur teknik, dan ucapannya Sucipto Sintoro adalah bakat luar biasa, pemain hebat luar biasa. Gitu. Hebat itu. Jadi maksud saya benang merahnya, Ya, negeri ini nggak pernah kekurangan bakat hebat. Sekarang kalau Anda tanya,
Boa Solosa di usianya sama seperti Rafael Strijk sekarang, Ya. hebat mana? Dalam hal menciptakan kreat peluang dan menciptakan gol, Boa Solosa. Solosa. Megang. Betul. Siapa yang nggak ngeri sama Boa Solosa? Evan Dimas, Evan Dimas. di masa hebatnya, berani nggak bersaing sama Tom Haye? Berani kalau menurut saya. Evan Dimas itu hebat loh, keren loh. Di masa jayanya ya, bukan lihat sekarang ya. Luis Milla kan pernah bilang, kalau lu lahir di Spanyol, La Liga kamu mainnya. Ya. Iya loh. Bilang. Lihat aja footage Evan Dimas 2013 sampai 2015. Ngeri tuh main pegang bolanya. Orang gila. Hah? Orang gila. Iya. Cuman kita hati-hati. Ya. Misalnya, bukan saya loh ya, Ya. Egy Maulana Fikri. Beberapa teman-teman komentator kan bilang apa, Lionel Messi-nya Indonesia. Ya. Wah, segala macam lah, wonderkid apa segala macam. Kelok 9. Bukan mulut saya loh yang ngomong itu. Kenapa? Karena kita memang harus berhati-hati sebagai komentator, sebagai pengamat, memuji pemain muda. Kalau kita bandingin dengan sekarang, pakai jersey nomor 10, Ya. cadangan, main menit-menit terakhir. Terakhir. Kan pertanyaan kita, kalau kita mau jahil, kemana Lionel Messi Indonesia itu? Maulana Fikri, ya. Hah? Betul. Jadi hati-hati dengan pola komunikasi yang kita mainkan. Sebagai komentator, sebagai apa? Reportase. Reportasi. Saat memuji jangan ingin bombastis agar heboh gitu. Ada dampaknya loh. Kemana itu anak? Kenapa? Karena sepak bola nggak pernah linear. Anda 20 hebat, apakah kemudian 25 akan tetap begitu? Ada faktor lain loh yang jadi hantu, cedera, dan lain-lain. Setelah itu. Banyak isunya lah. Banyak traffic. Iya. Nah itu juga yang jadi concernnya Bung Toel kan nih. Betul. Kenapa dia fokus banget? Ya udah nggak usah naturalisasi lah, udah aja nih Ya. toh Indonesia nggak kekurangan bintang-bintang hebat gitu loh. Betul. Nggak apa-apa, saya tidak posisi nggak usah, enggak. Tapi desain memikirkan timnas itu harus bagus. Kalau itu sebagai suntikan, bukan yang utama, berarti kita masih punya concern pada ini. Enggak, sebetulnya simple aja. Tentu kita berterima kasih buat mereka yang punya darah Indonesia mau balik lagi main. Tapi persoalannya, saham sepak bola kita, pada yang 8 pemain semalam lawan Irak, Ya. itu apa saya tanya? Saham sepak bola kita. Hernando Ari, Rizky Ridho, Marcelino, kita merasa saham sepak bola Indonesia ada di situ. Lewat Persebaya, lewat Persija, lewat Semarang atau apapun. Tapi mereka yang naturalisasi itu kan saham sepak bolanya adalah mereka dibesarkan oleh sepak bola negeri di mana mereka dibesarkan. Bahwa mereka balik lagi, iya kita hargai. Terima kasih. Mereka mau bermain untuk tanah leluhurnya. Let's say begitu. Ya. Tapi bicara membangun sepak bola, kan nggak cuma timnas yang harus dibangun. Saya sebagai orang yang menjalani kehidupan sepak bola, saya hanya mau mengingatkan, gitu loh. Karena sepak bola, ngurus sepak bola bukan cuma ngurus timnas. Semuanya justru malah. Semuanya. Oke. Nah, itu Bi. Jadi terima kasih banget nih Bung Toel, kita Iya. ada banyak insight-insight yang menarik, tentunya juga para Resonians. Resonians. Nah, Resonians. terakhir kali ini Bung, apa sih boleh dong di-share tips and triknya yang mau jadi pelaku komunikasi, terutama di bidang sepak bola gitu atau Ya. pengamat sepak bola gitu kan? Soalnya banyak nih pengamat netizen nih. FOMO yang bikin FOMO, bilang FOMO. bener. Kita bilang FOMO. Yang pasti kan memang harus tahu pengetahuannya dulu. Pengetahuan bolanya harus tahu, harus kuasai. Kedua ya apa ya, konsistensi. Konsistensi kita ngomong. Jangan ngomong saya nggak ngikutin sepak bola Indonesia, tapi begitu soal STI sama timnas ngomong, kan Bertolak belakang. nggak nyambung gitu, Bertolak belakang. gitu loh. Pak, iya kan? Ya. STY timnas itu nggak boleh terpisah seperti Menara Gading. Dengan apa? Dengan ekosistem sepak bola Indonesia. Dia harus nyambung. Karena timnas itu adalah ujung muara
dari semua proses sepak bola. Anak kecil main bola di SSB dimanapun kompetisi, masuk ke profesional, itu muaranya timnas. Ya. Semua mimpinya timnas. Jadi STY, timnas, itu nggak boleh Menara Gading yang seolah-olah nggak ada koneksi. Terpisah, nggak boleh. Seakan-akan kita ngomong timnas aja, kita ngomong STY aja. Kita ngomong naturalisasi aja. Enggak. Sepak bola Indonesia itu terkoneksi semua gitu. Baru nanti akan ada tuh progres yang sifatnya sustain itu. Berkesinambungan. Nah, gitu Bi. Nah, satu kata nih di kamera. Buat Resonian. Buat Resonian. Buat satu Resonian, satu lagi buat timnas Indonesia. Boleh dok, Bung Toel. Buat Resunian dan timnas Indonesia. apa ya? Satu kata. Konsisten sama jujur lah. Konsisten, jujur. Balik lagi. Itu adalah kunci. Bicara apapun sebetulnya ya, bukan bicara sepak bola aja. Ya. Nah, Konsisten dan jujur. itu teman-teman Resonian. Konsisten, jangan lupa jujur. Kali ini kita mendatangkan Bung Toel yang sangat bermanfaat. Gue yang terima kasih Bung Thank you Toel. Siap, atas waktunya. sama-sama. Gue yang terima kasih. Banyak feedback buat kita juga dari komunikasi, dari timnas Indonesia, dari semuanya yang kita feedback hari ini. Kalau maaf kalau ada kata-kata yang salah dari kita berdua dan Bung Toel. Ya. Selebihnya saya ucapkan terima kasih. Dah, bye-bye. Dadah. Dari sini ya. Terima kasih Bung Toel.